Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TV Kepri. Pemirsa, bersama saya Siska Ramalia di program Bincang Cerdas. Episode kali ini kami membahas tema yaitu tentang pandemi virus COVID-19 atau lebih dikenal dengan virus corona. Dan siapakah narasumber kita di episode Bincang Cerdas kali ini? Inilah Bincang Cerdas. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Siska Ramalia. Seperti yang saya sampaikan tadi, pada tema hari ini kita akan membahas terkait pandemi virus COVID-19 atau yang lebih dikenal di masyarakat yaitu virus corona. Dan bagaimana perkembangan virus COVID-19 di wilayah Provinsi Kepulauan Riau serta bagaimana penanganan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Kami menghadirkan narasumber kami yaitu Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Langsung saja kita sapa bersama narasumber kita, Bapak Tengku Said Arif Fadila, Esos MSI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, pasti lagi sibuk-sibuknya ya Pak. Mungkin Bapak mau menyapa pemirsa TV Kepri dulu? Assalamualaikum para pemirsa, para warga masyarakat Kepulauan Riau yang saya hormati. Semoga sehat selalu. Kita saat ini berjuang dengan dihadapi wabah virus corona. Kami yakin kita bisa lewat dengan virus ini apabila kita ikut protokol COVID. Sering di rumah, jaga jarak, dan jaga kondisi dan kesehatan selalu. Baik, terima kasih Pak. Berbicara tentang penanganan virus COVID-19, ini di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, mungkin seluruhnya juga di wilayah Indonesia itu dibentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 atau COVID-19. Sebenarnya apa sih Pak tugas dan kapan dibentuknya ini di wilayah Provinsi Kepri? Ya, terima kasih. Sesuai dengan keputusan Bapak Presiden nomor 7 dan kita sudah menindaklanjuti dibentuknya gugus COVID di Provinsi Kepulauan Riau khususnya tanggal 13 Maret kemarin 2020. Kita himpun. Gugus COVID ini ketuanya Bapak Gubernur sesuai dengan surat edaran instruksi Mendagri, wakil ketuanya FKPD itu sendiri Pak Kapolda, Pak Danlan Tamal, Pak Danrem, Pak Kajati, itu yang wakilnya. Jadi ada pengarah, saya ketua harian. Jadi itu kerjanya nampak kerja sinergisitas, kerja tim secara bersama yang kita lakukan. Kemudian khusus di wilayah Provinsi Kepri ini, apa saja sih yang menjadi tugas-tugas tim gugus ini Pak? Terima kasih. Provinsi Kepri ini dengan wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga, kita tim gugus ini kerjanya agak berbeda dibandingkan dengan kabupaten kota atau provinsi-provinsi di wilayah Indonesia. Karena masalah pandemi ini di Indonesia semua dan bahkan sekarang sudah mendunia. Kita Provinsi Kepri ini pekerjaannya ada 3 pekerjaan besar yang kita tangani tim gugus ini. Pertama, menangani kondisi pandemi COVID, masalah kesehatan. Mulai dari sosialisasi, protokol kesehatannya, protokol COVID, mulai masuk pintu, masuk pelabuhan dan lainnya, lakukan social distancing, physical distancing dan lainnya memberikan. Kemudian kita melakukan pembenahan rumah sakit, membuat ruang isolasi, menyiapkan APD, menyiapkan ventilator dan lainnya supaya penanganan COVID. Di Dinas Kesehatan juga bekerja luar biasa. Ada lagi pekerjaan tambahan di Provinsi Kepri karena wilayah berbatasan dengan negara tetangga, masalah TKI. Masalah pekerja migran Indonesia. Karena kita berdekatan dengan Singapura dan Malaysia, setiap harinya warga masuk ke wilayah pintu masuk kita sesuai arahan dari Bapak Presiden, Batam dan Karimun. Jadi setiap harinya masuk. Sampai saat ini sudah angka 43.000 masuk. Karena di wilayah Kepri, masuk ke pintu kita. Karena wilayah kita Malaysia melakukan lockdown dan Singapura lockdown, mereka sana tidak bisa bekerja, tidak bisa makan, mereka pulang. Dan yang datang itu 49% warga Kepri, sisanya wilayah seluruh Indonesia. Ada warga Riau, ada Sumatera Barat, ada NTB, NTT, seluruh daerah Jawa apalagi seluruh Jawa. Maka itu kemarin kita kewalahan, tapi alhamdulillah
kita sudah melakukan diskusi dan dengan Pitkon, dengan Bapak Presiden, dengan Bapak Menteri Maritim, dan sekarang sudah didukung malah armadanya, kapal perang dan lainnya, sehingga sekarang sudah bisa teratasi. Dan kita juga sudah diskusi dengan Pitkon dengan Menteri Luar Negeri, sehingga berharap komjen kita di Johor dan kedutaan kita di Singapura bisa meredam supaya TKI kita ini jangan terlalu banyak pulang. Jadi program Jangan Mudik itu benar, karena kita tahu mereka dari daerah terpapar, tentunya datangnya mereka pasti akan membawa wabah. Nah, itu kita sampaikan. Ini untuk permasalahan TKI tadi Pak. Sejauh ini apa TKI ini sudah dipulangkan ke daerah asal masing-masing atau masih ada di wilayah Kepri? Ya, kita TKI ini kita bagi tiga jenis. Pertama, TKI yang mereka pulang karena mereka di sana tidak ada pekerjaan kena lockdown. Jadi mereka pulang, itu pintu masuknya kebanyakan ke Tanjung Balai Karimun dari Kukup. Itu kita pilah. Kita pilah yang mereka ada yang kita karantinakan sementara di SMP 1 di Asrama Haji Karimun. Kemudian kita minta lakukan shift to shift. Yang pulang ke wilayah Riau, wilayah Jawa dan lainnya langsung ferry Dumai Express menunggu. Jadi secara otomatis mereka sampai di Karimun, cok paspor dan lainnya langsung dipindahkan dengan ferry Dumai Express pindah ke Dumai. Maka itu kemarin kita sempat agak sedikit kewalahan karena Dumai melakukan penutupan pintu masuk di Dumai. Akhirnya diselesaikan oleh Bapak Menteri Menko Maritim untuk hal ini. Kemudian yang pulang ke Jawa mereka terpaksa harus menunggu jadwal kapal Pelni, apakah Kelut atau lainnya. Kemudian ada TKI yang memang mereka dulu ditahan, namanya deportasi. Ada ditahan 1 bulan, 3 bulan, 5 bulan. Mereka pulang dan kita punya rumah RPTC. Rumah penginapan trauma center di Senggarang, Tanjung Pinang. Itu mereka setiap harinya datang. Jadi mereka kita tempatkan, itu bekerja sama dengan Kementerian Sosial. Mereka menunggu jadwal kapal Pelni. Setelah kita cek, semua TKI itu kita cek. Kita rapid test. Yang suhunya di atas 38 Celcius kita periksa. Jika kondisinya rasanya apa, kita bawa ke rumah sakit. Itu kita lakukan. Jadi hamil yang di RPTC dan kita lakukan itu juga ditanggung makan minumnya. Kemudian ada lagi TKI jalan masuk dari pintu Pelabuhan Tikus. Ini yang tak jelas surat dokumen dan lainnya. Tapi kita lakukan, kita jemput, akhirnya kita tempatkan penginapan satu tempat atau di penampungan dan kita cek kesehatannya juga. Kemudian kita jadwal sesuai jadwal kapal Pelni dan Kelut. Problem nanti kalau sampai kapal Kelut, Pelni dan lainnya tak jalan, TKI datang, saya tak tahu. Mungkin penumpukannya akan luar biasa di tempat kita. Kita berharap juga, kita minta bantu kemarin, Pak Gubernur sudah menelpon Konjen, Duta Besar, kalau bisa yang di Malaysia dan Singapura tak usah pulang lah, tak usah mudik, ya, karena nanti akan terjadi penumpukan. Itu yang menjadi kegalauan kita. Kalau sempat di tempat kita menjadi tempat penumpukan yang luar biasa. Sekarang alhamdulillah dengan dibantu, memang sekarang sudah ada kapal perang standby. Kami terima kasih juga kepada Panglima TNI sudah menyampaikan KRI Semarang dan KRI Yosudarso kalau ada TKI yang sampai dinyatakan sehat dan lainnya di ke arah Jawa itu kita langsung pulangkan lewat kapal perang. Jumlahnya bisa sampai 500 orang. Terima kasih kepada Panglima TNI itu kapal perangnya standby di Batu Ampar gitu. Luar biasa banyak juga. Jadi pemirsa sebenarnya masyarakat tidak perlu takut, tapi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ini juga sangat mengantisipasi kedatangan TKI walaupun jumlahnya banyak, tapi kesehatannya selalu dijamin oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ya Pak ya. Insyaallah. Baik Pak, kita jeda sesaat ya Pak. Usai jeda kita sambung lagi. Baik pemirsa TV Kepri, kita jeda sesaat. Usai jeda akan kembali lagi bersama kami di Bincang Cerdas. Baik pemirsa, masih bersama saya Siska Ramalia dan masih di tema kami yaitu pandemi virus COVID-19 atau virus corona, dan masih bersama narasumber kami Bapak Tengku Said Arif Fadilah SOS MSI. Baik Bapak, kita sambung sedikit ya Pak ya. Untuk di wilayah Provinsi Kepulauan Riau Pak, kapan resmi dinyatakan adanya pasien positif COVID-19? Terima kasih. Jadi kita setiap warga setelah kita lakukan pengecekan, pendataan dan lainnya, atau yang
merasa ada sakit, terutama batuk, pilek, yang paling penting itu sesak napas, suhunya di atas 38 derajat Celcius, itu kita lakukan pemeriksaan. Posko kita memang kita punya call center dan kita punya tim, jadi terus kita pantau melalui dinas kesehatan, alhamdulillah. Kemudian diperkirakan tanggal berapa, tanggal 7 Maret nggak salah, 7 kita sudah mulai nampak mereka ada PDP, ada ODP dan positif di April itu. Jadi insyaallah maka itu kita sudah mulai timbul mata rantai ada yang positif. Kita bagi kelompok positif kita ini, menurut saya kebanyakan yang positif itu karena mereka baru pulang dari luar negeri, terutama dari Malaysia, dari Singapura. Kemudian juga mereka baru pulang dari Jakarta. Itu yang rata-rata dari Kepri. Dan ada kelompok pengajian yang mungkin ikut pengajian dari luar negeri juga. Itu yang kita lihat. Itu yang kita dalam perjalanan. Setelah mereka dipengecekan dokter kesehatan positif, itu kita tangani. Rumah sakit kita awalnya punya ruang isolasi 4, sekarang sudah punya 16 ruangan isolasi. Dalam perjalanan kami juga takut tidak cukup, tapi kita sudah tetap berkomunikasi dengan Rumah Sakit Galang. Kalau jika kita tidak cukup, mungkin mereka akan kita antarkan ke Rumah Sakit Galang. Karena di Rumah Sakit Galang itu ada ruang isolasinya 20. Ada ruang untuk PDP 346 di Galang. Jadi sekarang kita di sana juga berbenah di Rumah Sakit Galang juga. Kita punya rumah sakit rujukan ada 4, Rumah Sakit Ahmad Tabib, Rumah Sakit Embung Fatimah, Rumah Sakit BP Kawasan, Rumah Sakit Muhammad Sani di Karimun. Ya, Pak, kemudian di Karimun juga kemarin ditemukan 1 positif, tapi alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Sudah sembuh. Di Batam sekarang dalam perjalanannya semakin hari semakin bertambah jumlahnya. Jadi kondisi terakhir sekarang sudah angka 53 positif COVID di wilayah dan Kepri. Yang sehat pun sudah 8 orang gitu. Terima kasih. Kerja yang paling berat memang tim medis, mereka sebagai garda terdepan yang kita lihat di sana, mereka bekerja yang cukup luar biasa, siang malam 24 jam. Jadi yang istilahnya yang paling terdepan itu medis yang dalam melaksanakan ini, dan kita memberikan dukungan, pemerintah tentu memberikan dukungan dan dana untuk mereka, penyiapan fasilitas dan lainnya sehingga bisa berjalan proses untuk pengobatan masyarakat kita di Kepri ini. Kalau untuk masyarakat Pak yang merasa mempunyai keluhan keluhan langsung ke rumah sakit atau mungkin bisa melaporkan diri ke tim gugus dulu? Ya, di kita kan ada call centernya, kemudian kita dan bisa cek di puskesmas, di rumah sakit. Kalau juga masyarakat ada yang ragu, mungkin yang ada kemarin terkena orang COVID, setelah direnung-renung dengan saya kemarin pernah ketemu bapak itu, saya pernah bersalaman atau apa, itu langsung dicek dan laporkan rumah sakit. Pasti kita rapid test kan. Kita rapid test kan itu. Jadi memang kalau mereka ada hubungan, ada terkena dan lainnya, itu kalau memang kita lihat mereka harus segera, karena ini kita harus putus mata rantai, karena tidak semua orang COVID itu dia sehat, dia sakit. Benar. Tapi ada juga yang sehat, itu namanya OTG, orang tanpa gejala, dan itulah yang selalu membawa kepada orang lain. Jadi kita ingin kalau ada merasa terkena atau bertemu atau silaturahim, karena kita sebagai masyarakat Kepri selalu bersilaturahim dan lainnya bersalaman, ya segera dilakukan pengecekan, laporkan ke puskesmas, laporkan ke rumah sakit rujukan, insya Allah kita periksa dan kita bisa kategorikan apakah ODP atau PDP. Dan tim gugus ini juga kami sampaikan, tim gugus ini selain dari provinsi, ada juga tim gugus kabupaten kota. Kita sama-sama bersinergi, terpadu bekerjanya, karena kita menguraikan satu persatu masyarakat supaya bisa yang sakit segera kita obati, yang sehat bisa beraktivitas tapi dengan catatan di rumah saja gitu.
Berarti kita sebenarnya sebagai masyarakat harus mempunyai kesadaran diri sendiri ya Pak, selain menjaga kesehatan, kebersihan, mungkin juga kayak Bapak bilang tadi ada merasa tidak berkontak langsung dengan pasien yang dinyatakan positif gitu. Oke Pak, untuk beberapa hari terakhir kan setiap pengumuman pasien, tapi selalu dilakukan dengan menyebutkan inisial dan umur saja. Atau banyak polemik masyarakat yang menyatakan kenapa sih tidak didedahkan nama, alamat, dan mungkin kalau bisa ada fotonya. Jadi kita pun sebagai masyarakat bisa menghindari gitu atau tahu kita habis kontak dengan beliau. Itu bagaimana Pak? Jadi memang kita ini etikanya saja. Kadang kan ada masyarakat berasumsi seolah-olah kalau mereka ini kita sebut nanti dikucilkan gitu. Jadi memang kita menjaga kondisi real itu. Tapi sebetulnya kita memang perlu hati-hati. Kita ingin memutus mata rantai bahwa misalnya contohnya yang meninggal kita ikut protokol COVID, bahwa bagaimana cara menganukan jenazah dan lainnya. Tapi istilahnya sampai kadang menolak tempat kuburan dan lainnya. Kasihan juga karena itu mereka juga mati syahid. Jadi itu yang kita jangan sampai mereka dikucil. Jadi sebetulnya tak mau menyebutkan itu takut dikucilkan. Tapi bukan berarti mereka sakit kita mendekati, tidak. Bahwa ini menjadi tempat kita hati-hati bahwa ini warga ada terkena ODP, mereka di rumah dan kita berdoa saja. Kita berharap semua sehat, yaitu kita lihatkan. Jadi etikanya itu yang membuat kalau kita terlalu didedahkan rasanya kurang enak rasanya itu. Bahkan itu bisa menganu mental yang bikin imun tubuh. Jadi kita malah menurun ya Pak. Kita ini sekarang di kondisi ini sekarang ini harus menjaga imun tubuh. Kita harus dalam kondisi bahagia, senang. Jadi kita sesama masyarakat di rumah kita senang, kita bisa berkomunikasi. Jadi kalau ada yang rasanya duka atau sedih, kalau orang dah sakit kita imunkan, kita kucilkan, nanti dia tambah rendah nanti dicerita. Jadi takut maka imunnya kita berharap ya, imunnya itu begitu dia masuk isolasi 14 hari dia sehat lagi. Karena kan virus ini kan belum ada obatnya. Kita berikan vitamin aja, berikan kesehatan, kita berikan dia bersih, pola hidup sehat dan lainnya sehingga imunnya timbul, dia sehat. Itu yang kita harapkan. Baik Bapak, kita jeda kembali, nanti usai jeda kita akan sambung lagi ya. Baik pemirsa, kita jeda kembali, usai jeda kita akan kembali lagi bersama narasumber kita, Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Siska Ramalia dan masih bersama narasumber kami yaitu Bapak Tengku Said Arif Fadila SOS MSI selaku Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Baik Pak, kita sambung. Tadi di segmen pertama Bapak ada sedikit membahas tentang rumah sakit khusus corona di Galang, Batam ya Pak ya. Itu dia resmikan sejak tanggal 6 April lalu ya Pak. 6 Maret ya. 6 April apa? 6 April ya Pak ya, diresmikan pada 6 April lalu. Kemudian apakah saat ini sudah beroperasi? Ya. Rumah sakit khusus Galang alhamdulillah sekarang sudah operasi. Sekarang sudah ada pasien 29 orang ABK kapal Klut. Jadi waktu kapal Klut mampir dari Jakarta ke Batam, kita lakukan pemeriksaan oleh KKP kita. Ternyata di waktu itu ada rapid test dicurigai positif. Kita bawa ke rumah sakit Galang, kemarin kita lakukan pemeriksaan PCR, beberapa orang bertahap 12, 13, akhirnya sampai 29 positif. Sekarang ditempatkan rumah sakit Galang. Jadi sudah mulai beroperasi, sudah mulai bekerja, tim medis semua, dan memang sudah lengkap, dan itu kondisi. Jadi rumah sakit kita jadi tambah rumah sakit rujukan. Jadi dari 29 pasien di Galang kemarin itu semuanya dari ABK kapal Klut itu ya Pak ya? ABK kapal Klut. Ya. ABK kapal. Dan bukan warga Kepri. Bukan warga Kepri. Baik Pak. Jadi seperti ini, rumah sakit Galang itu kan diinformasikan untuk menampung seluruh pasien positif di NKRI ini. Ya. Kenapa sampai sekarang baru kita terima ini mungkin ABK kapal Klut? Kenapa yang dari mungkin yang dirujukan daerah-daerah lain belum ini? Apakah masih ada kendala? Kita tergantung daerah yang bersangkutan. Di sana kan kita kalau rumah sakit rujukan ini kan dikendalikan oleh
TNI khususnya, TNI, dan kita mereka pasti sudah menyurati setiap provinsi, kabupaten kota, provinsi lain. Jika masyarakat ini kan tujuannya untuk antisipasi jika kondisi di wilayah-wilayah provinsi lain tidak bisa tertangani, nah, gitu. Tapi alhamdulillah sekarang kan sesuai dengan arahan Bapak Mendagri, seluruh menteri. Jadi kan semua daerah menyusun gugus, memprotap penanganan sehingga semua mempersiapkan diri. Jadi kalau nanti tidak terjadi tertangani, maka itu di Rumah Sakit Galang. Contohnya kalau kemarin, contoh di Natuna, kalau kemarin Rumah Sakit Galang itu sudah ada, mungkin anak-anak kita yang dari Wuhan itu tidak ke Natuna, langsung ke Rumah Sakit Galang. Itu jadi Rumah Sakit Galang ini hal-hal yang sifatnya mendadak dan jumlah besar segera kita siapkan. Jadi memang Rumah Sakit Galang ini standby. Contohnya misalnya ada wilayah provinsi lain yang tak tertangani, Rumah Sakit Galang standby. Tapi kita berharap jangan sampai tak tertangani lah. Kalau dah tak tertangani provinsi lain berarti sudah fatal betul penyesalan pandemi COVID ini. Ya, kita sama-sama konsentrasi masing-masing provinsi. Kami memang boleh katakan setiap hari fitconnya se-Indonesia sama-sama bekerja keras, semua kawan-kawan, kepala daerah, sekda sama-sama menangani. Jadi memang itu kondisinya dalam hal. Dan menurut kita semakin tidak ada yang datang berarti warga sehat semua. Berarti seluruh wilayah bisa menangani dengan cepat gitu. Semoga tidak sampai seperti itu ya. Ya, semoga tidak. Kalau perlu kita berharap malah tidak ada yang datang karena memang berarti dalam kondisi warga sehat. Amin. Baik Pak, untuk pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kita dengar beberapa hari lagi atau mungkin kita akan melaksanakan PSBB. Ya. Bentuk seperti apa PSBB yang akan dilaksanakan oleh wilayah Provinsi Kepulauan Riau? PSBB ini sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan. Syarat PSBB itu diusulkan oleh kabupaten kota. Kabupaten kota sebelum mengusulkan melakukan kajian. Kajian itu termasuk misalnya sebenarnya kita dari segi yang kita lakukan sudah hampir mendekati PSBB. Kita menginstruksikan seluruh masyarakat pakai masker. Jadi seluruh warga pakai masker loh, gitu. Alhamdulillah tadi saya baru menerima 1 juta masker dari Duta Besar Republik Indonesia di Singapura. Mungkin besok sudah sampai dari dukungan owner di Singapura kita dapat 1 juta masker. Jadi kalau penduduk kita 2 juta tinggal kita beri 1 juta lagi. Mudah-mudahan kita harapkan 1 juta masker itu akan sampai. Terima kasih Bapak Dubes RI di Singapura. Tadi kita lewat Fitcon langsung ke Singapura. Itu kemudian kita harapkan PSBB ini kita lakukan kajian, misalnya masalah berusaha, masalah kesehatan, instruksi kan sudah kita pegawai kerja WFH di rumah, sekolah di WFA kan belajar dipakai di rumah, jadi supaya tetap anak-anak. Jadi istilahnya bukan libur ya, ini karena definisikan bekerja di rumah, WFH, work from home gitu. Jadi anak-anak juga belajar di rumah, itu yang kita lihat kan bersama. Tapi cuma kita lihat dengan PSBB ini membuat masyarakat semakin disiplin, karena kita lihat masih banyak yang tidak menjaga jarak, masih banyak yang tidak memakai masker di luar, sehingga itulah yang dilakukan. Tapi memang PSBB ini didukungi juga masalah dampak ekonomi juga kita hitungkan juga dampak ekonomi terhadap masyarakat, itu yang menjadi perhatian kita. Kalau maka itu kita minta kabupaten kota menangani. Kalau ada PSBB berarti ada sembako, dukungan untuk memberikan, karena masyarakat kita suruh di rumah, tentu mereka juga perlu sembako dan lainnya. Itu yang kita dukung khusus bagi warga yang tidak mampu. Jadi kalau PSBB secara otomatis data-data warga-warga yang tidak mampu harus diberikan sembako. Dan Pemprov mungkin akan menyiapkan dapur-dapur umum untuk memberikan kemudahan kepada warga dalam hal untuk kebutuhan pokok intinya. Itu mungkin kondisinya. Tapi kami baru melihat kemarin kita tim sudah belajar PSBB dari Bintan sudah mengajukan. Kemudian Tanjung Pinang masih lagi pembahasan.
Batam juga mengajukan. Kita mungkin yang kalau PSBB pun kalau terjadi itu wilayah yang kita lihat agak sedikit kondisinya Batam, Pulau Bintan ini dan Karimun mungkin PSBB. Tapi Karimun kemarin kita dapat informasi kemungkinan besar mereka tidak PSBB karena sekarang yang positif pun mereka sudah sembuh. Tinggal mereka memperkuatkan pekerjaan mereka di bidang penanganan TKI dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Termasuk ini masjid-masjid terpaksa kita menghindari jumlah yang ramai lah. Kalau masjid itu bukan kita menghindari orang berkumpul ramai. Maka itu kita mau tidak mau kalau beribadah kan berkumpul ramai. Itu akhirnya beribadah di rumah lah di Ramadan ini, dan Lebaran pun kita rumah. Mudah-mudahan di Lebaran dah sembuh semua lah. Covid-nya tak ada lagi sehingga kita bisa silaturahim. Terasa sedih di hati rasanya. Kita tak dapat ke masjid, apalagi kita tidak dapat beridul fitri bersama-sama. Kita dapat syuting Lebaran lagi ya Pak. Itu yang kondisi real yang kita lihat bersama. Jadi sedih juga kalau bulan Ramadan ini kita tidak dapat ke masjid, tapi memang begitulah instruksi kita dan memang kita menghindari daripada Covid semakin lama semakin tinggi, titik puncaknya itu harus kita jaga. Benar. Baik Pak, terakhir Bapak selaku Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, mungkin bisa Bapak memberikan himbauan sedikit dan harapan Bapak kepada masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Silakan Pak. Terima kasih kepada warga masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Saya mengatasnamakan juga dari Bapak Gubernur selaku Ketua Gugus Bapak Haji Isdianto. Kita tidak jemu-jemunya, kita setiap harinya menghimbau, mengingat dan mengeluarkan edaran. Pertama, masyarakat setiap hari pakai masker. Maka itu kita tim selalu menghimbau di lapangan pakai masker, sehingga program pakai masker tujuan kita supaya terhindar dari segala penyakit, karena pintu masuk virus itu dari mulut, bibir, hidung dan mata. Itu yang salah satu pintu masuknya. Kemudian beradalah di rumah, beraktivitaslah di rumah. Semakin kita menghindari berkumpul, bertemu, itu berarti kita memutus mata rantai. Kita selalu jaga kesehatan, cuci tangan yang bersih, makan vitamin-vitamin, makan yang sehat. Ya, ubi jagung pun sehat, sehingga kita semakin kemudian hindari berkumpul, jadi lakukan social distancing, physical distancing. Ya, kita hindari pertemuan-pertemuan itu, karena dengan kita menghindari pertemuan berarti kita memutus mata rantai. Saya sampaikan kembali nomor call center kita, kalau ada yang sakit silakan kontak ke 0813 7879 002, kosongnya 3 kali, 0002, atau ke 0771 733 5203. Kalau itu bisa, di sana ada Dokter Inike sebagai operatornya, bisa menjawab keluhan. Jadi sekali lagi saya ulangi, 0813 7879 0002. Nanti bisa ditampilkan di TV Kepri untuk nomor tersebut. Yang tidak kalah pentingnya, di bulan Ramadan ini sebentar lagi kita berdoa dan berzikir. Tiada lain, Allah lah yang bisa mengusir virus ini. Allah lah yang bisa menghindari kita, dan kita selalu jaga kesehatan. Selaku daerah Bumi Melayu, daerah berazab, daerah Segantang Lada yang selalu dekat dengan agama, saya mengajak marilah kita sama-sama berdoa, kita berzikir, kita selalu meningkatkan kegiatan keagamaan di rumah, pengajian di rumah, dengan keluarga saja cukup, sehingga kita merasa silaturahim kita dengan anak-anak semakin dekat, hubungan emosional kita semakin dekat, kegiatan ibadah semakin dekat, sehingga semua kita selalu sehat. Dan virus corona ini tidak ada di Provinsi Kepulauan Riau. Dan doakan juga kepada kami semua. Kami akui kami bekerja siang malam 24 jam. Ya, memang kondisi kita ingin menjaga warga kita selalu sehat, masyarakat Kepri, dan perputaran ekonomi juga berjalan. Itu yang paling penting, masyarakat bisa beraktivitas semulanya.
Demikian, terima kasih. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Semoga di lain waktu kita dapat berjumpa lagi dalam kondisi yang sudah normal ya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik pemirsa, usai sudah bincang cerdas kita bersama Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Tengku Said Arif Fadila SOS MSI. Dan saya Siska Ramalia beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TV. Terima kasih.